Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Rahim NRP 2212087. Saya akan menjelaskan panduan perizinan non-usaha mikro kecil atau non-UMK, resiko rendah dan menengah rendah, OSS, berbasis resiko orang perseorangan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu OSS. OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS, yaitu Kementerian Investasi atau BKPM. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani perizinan berusaha berbasis resiko. Mulai tanggal 4 Agustus 2021, pelaku usaha dapat mengakses sistem melalui laman yang tertera di layar. Selanjutnya, untuk mempermudah pemahaman dalam pemaparan materi ini, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, AHU atau Administrasi Hukum Umum. Yang kedua, AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yang ketiga, API atau Angka Pengenal Importir. Lalu BUPM atau Bidang Usaha Penanaman Modal. BULN, Badan Usaha Luar Negeri. CAPTCHA atau Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Human Apart. Lalu CV, Kementerian Penetscape. Ditjen, Direktorat Jenderal, IPPKH, izin pinjam pakai kawasan hutan, KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, KEK, kawasan ekonomi khusus, Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, KI, kawasan industri, KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, KPBPB, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, NIB, nomor induk berusaha, NIK, nomor induk kependudukan, NPWP, nomor pokok wajib pajak, PBG, persetujuan bangunan gedung, PKPLH, pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, PMA, penanaman modal asing, PMD, penanaman modal dalam negeri, RDTR, rencana detail tata ruang, RKL, rencana pengelolaan lingkungan hidup, RPL, rencana pemantauan lingkungan hidup, RPTKA, rencana penggunaan tenaga kerja asing, SKKL, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, SLF, Sertifikat Laik Fungsi, SPPL, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, SS, Sertifikat Standar, UKL, UPL, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, UUCK atau Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya, kategori pelaku usaha. Yang pertama ada UMK atau usaha mikro kecil, terbagi menjadi dua, yaitu orang perseorangan dan badan usaha. Lalu ada non-UMK atau non-usaha mikro kecil, itu orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri. Skala usaha non-UMK atau non-usaha mikro dan kecil. Untuk usaha menengah, usaha milik warga negara Indonesia baik orang perseorangan maupun badan usaha dengan modal usaha lebih dari 5 miliar sampai dengan paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, besar, usaha milik warga negara Indonesia, badan usaha milik penanaman modal asing atau PMA, atau penanaman modal dalam negeri PMDN dengan modal usaha lebih dari 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Lalu kantor perwakilan, orang perseorangan warga negara Indonesia atau asing, atau badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu BULN, badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Selanjutnya, tingkat resiko. Perizinan berusaha berbasis resiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha dan tingkat resiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Untuk resiko rendah dengan kode R, perizinan berusaha yang diperlukan yaitu nomor induk berusaha atau NIB. Untuk tingkat resiko menengah rendah atau MR, perizinan berusaha yang diperlukan yaitu nomor induk berusaha dan sertifikat standar atau SS berupa pernyataan mandiri. Untuk resiko menengah tinggi atau MT, perizinan berusaha yang diperlukan yaitu nomor induk B dan sertifikat standar atau SS yang harus diverifikasi oleh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Nah, sedangkan untuk resiko tinggi memerlukan perizinan berusaha nomor induk berusaha atau NIB, izin yang harus disetujui oleh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah dan atau sertifikat standar SS jika dibutuhkan. Selanjutnya, langkah mengurus perizinan berusaha bagi non-usaha mikro kecil atau non-UMK, orang perseorangan.
Yang pertama, pastikan Anda telah memiliki hak akses. Hak akses berupa username dan password yang dikirimkan ke email yang dicantumkan pada saat pendaftaran. Yang kedua, kunjungi halaman oss.go.id. Yang ketiga, pilih masuk. Keempat, masukkan username dan password beserta kode CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol masuk. Yang kelima, klik menu perizinan berusaha dan pilih permohonan baru. Yang keenam, lengkapi data pelaku usaha. Yang ketujuh, lengkapi data bidang usaha. Nah, untuk ini, jika lokasi kegiatan usaha berada di darat, maka lanjut ke langkah 8A. Sedangkan jika lokasi kegiatan usaha berada di hutan, lanjut ke langkah 8B. Jika lokasi kegiatan usaha berada di laut, maka lanjut ke langkah 8C. Sembilan, lengkapi data produk atau jasa. Lalu 10, periksa daftar produk atau jasa. 11, periksa data usaha. 12A, periksa daftar kegiatan usaha untuk lokasi usaha yang perlu verifikasi KKPR. 12B, periksa daftar kegiatan usaha. Lalu 13, periksa 13A, jika pilih sudah, akan 13B, jika belum, sistem akan menampilkan konfirmasi. Pilih jenis usaha dan atau kegiatan yang harus Anda pilih berdasarkan KBLI atau bidang usaha terpilih. 14. Pahami dan centang pernyataan mandiri. 15. Periksa draft perizinan berusaha. 16A, perizinan berusaha telah terbit untuk resiko rendah. 16B, perizinan berusaha telah terbit resiko menengah rendah. Untuk 16C itu merupakan contoh cetakan NIB. Sedangkan 16B merupakan contoh cetakan SS. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.